Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2041. Ini adalah hari ketiga sejak Stephen kembali. Tidak ada yang perlu direkam pada hari ini, satu-satunya yang perlu dicatat adalah Stephen makan bersama keluarga Xiao Dai malam itu. Ketika keluarga Xiao Dai melihat Stephen, mereka bertingkah seperti teman Xiao Dai, berpikir bahwa mereka sedang berhalusinasi. Ketika Yao An memperkenalkan Stephen kepada mereka sebagai saudara ipar mereka, anggota keluarga Xiao Dai bingung harus berkata apa. Pada akhirnya, ayah Xiao Dai lah yang telah bekerja sebagai juru tulis di agen kota selama beberapa dekade untuk berdiri dan memecahkan kebuntuan. Lagi pula, dia bekerja di sebuah agensi, dan dia tidak pernah menjadi pejabat tinggi, jadi dia tidak biasa menjadi seorang pemimpin. Meskipun pemimpin terbesar yang pernah dia lihat bukanlah tandingan Stephen, bagaimanapun juga, dia masih memiliki toleransi di hatinya. Semua orang mengobrol sebentar tentang pernikahan Yao An dan Xiao Dai di meja makan. Keluarga Xiao Dai adalah orang normal, jadi semuanya berjalan lancar. Faktanya, menurut apa yang dikatakan Yao An, keluarga Xiao Dai juga sangat baik padanya. Pernikahan adalah hal yang biasa. Bahkan tanpa Stephen, tidak akan ada kejutan dalam pernikahan Xiao Dai dengan Yao An. Itu hanya bisa dianggap sebagai lapisan gula pada kue pada dasarnya. Apapun yang disebutkan Stephen, keluarga Xiao Dai benar, dan apa yang dikatakan keluarga Xiao Dai, pihak Stephen juga benar. Stephen berpikir ini adalah cara normal untuk menikah. Seperti calon ibu mertua yang mempersulit menantu laki-lakinya, atau pria yang mempersulit menantu perempuannya. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berotak. Secara umum, tidak ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Masalahnya adalah hubungan satu sama lain baik, dan keluarga kedua belah pihak dapat memberikan restu yang paling tulus dan bantuan terbesar. Yang disebut hadiah pertunangan dan mahar adalah hal sekunder. Jika hal-hal materi tersebut mempengaruhi hubungan pasangan atau bahkan pernikahan mereka, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Hari itu berakhir dengan banyak bersulang. Hari berikutnya adalah hari keempat ketika Stephen kembali ke rumah tua itu. Itu masih hari tanpa melakukan apa-apa, dan Stephen, yang menganggur, menggali beberapa hal dari masa kecilnya, dan menemukan banyak hal menarik, seperti kaset yang dia kumpulkan saat masih muda, seperti foto selebriti, seperti game konsol. Hal-hal ini semua membawa kenangan masa kecil Stephen, tetapi tidak banyak, hanya sebuah kotak, karena kenangan masa kecil Stephen berhenti tiba-tiba ketika dia berusia 8 tahun, Stephen setelah berusia 8 tahun dan Stephen sebelum berusia 8 tahun total 2 orang. Stephen menemukan buku harian di antara tumpukan barang. Dia sudah melupakan buku harian ini, jadi ketika dia membuka buku harian itu lagi, dia masih sedikit bersemangat. Buku harian itu dimulai ketika dia berusia 7 tahun. 2198, tanggal 1 April saya akan mulai menulis buku harian. Petik 2 petik 2, 2198, tanggal 3 April hari ini adalah hari yang bermakna. Guru berkata bahwa saya tahu banyak kata, jadi saya sangat senang. Petik 2 petik 2, 2198, tanggal 5 April hari ini kucing saya mati, saya sangat sedih, ayah saya membelinya dari saya. Petik 2 titik. Stephen membolak-balik buku harian itu, dia telah melupakan banyak hal di buku harian itu, tetapi dia mengingat beberapa hal dengan jelas, seperti pergi berenang pada tanggal 7 April. Dia ingat bahwa Lin Zixing mengambil dia pergi berenang di sungai tidak jauh di belakang rumah, dan kemudian Lin Zixing mendorong dirinya ke dalam air, tersedak banyak air, dan kemudian Lin Zixing menariknya keluar dari air. Pada saat itu, Stephen mengira itu adalah kecelakaan, tetapi sekarang, Stephen merasa bahwa itu mungkin upaya pertama Lin Zixing untuk bunuh diri,
tetapi kemudian dia mengalah dan menarik dirinya ke darat. Stephen terus menengok ke belakang dan banyak menulis di buku harian hingga tahun 2199, hari ketika dia berusia 8 tahun. Tepatnya, buku harian itu ditulis pada tanggal 18 Agustus tahun 2199, dan tidak ada lagi setelah itu, dan tanggal 19 Agustus adalah hari dia didorong dari atap oleh Lin Zixing. Sejak itu, Stephen kehilangan kebiasaan membuat buku harian. Stephen melihat buku harian itu, mengambil pena dari samping setelah lama terdiam, dan menulis di atasnya, pada tanggal 1 April tahun 2223, saya berusia 32 tahun. Ini adalah hari keempat saya kembali ke rumah Lin. Saya menemukan ini adalah buku harian, jadi saya berencana untuk terus menulisnya. Petik 2. Setelah menulis paragraf ini, Stephen menyingkirkan buku harian itu. Mulai hari ini, Stephen benar-benar menulis buku harian. Pada tanggal 2 April saya membawa Lin Wei ke Danau Xiaoxi untuk memancing hari ini. Saya tidak menemukan tempat di mana tidak ada orang dan berlari melewati tembok. Tetapi setelah memancing sebentar, seseorang menemukan saya. Saya melarikan diri. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Wei. Jadi, bab 2042. Seharusnya baik-baik saja, maka yang bermasalah mungkin Lin Wei. Ngomong-ngomong, Lin Wei ditangkap kemarin dan didenda 100 yuan. Kembali untuk membuat sup yang enak. Petik 2. Tanggal 5 April memancing hari ini. Petik 2. Tanggal 6 April memancing hari ini. Petik 2. Tanggal 7 April kurasa aku tidak bisa melakukan hal seperti ini, pohon kehidupan masih ada, jusnya laris manis dan lebih baik, Illuminati masih ada rahasia yang harus dieksplorasi di sana, bagaimana saya bisa begitu santai? Saya ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tanggal 8 April memancing hari ini. 9 April. Xiao Xinu sudah tahu bahwa saya diam-diam akan pergi ke sana setiap hari memancing, jadi saya beralih ke Danau Timur dan terus memancing. Petik 2. Dalam sekejap mata, Stephen kembali ke rumah Lin selama hampir setengah bulan. Dalam setengah bulan terakhir, Stephen memancing dari Danau Barat ke Danau Timur, dari ikan mas krucian ke ikan mas berkepala besar, dan dari Taiwan untuk memancing. Dia tampaknya kecanduan memancing dan tidak bisa melepaskan diri. Banyak orang yang diam-diam menatap Stephen sedikit bingung dengan gaya hidup santai Stephen. Mungkinkah Stephen benar-benar menjadi depresi? Atau apakah Stephen menunggu kekacauan ini berlalu sepenuhnya? Sekarang setengah bulan telah berlalu sejak Stephen diskors dari jabatannya, dan berita tentang Stephen di internet jauh lebih sedikit, dan kekacauan itu memang memiliki tanda-tanda akan berlalu. Tetapi bahkan setelah kekacauan berlalu, tidak normal baginya untuk bersikap santai. Banyak kekuatan yang bersembunyi di kegelapan bingung dan cemas dengan tindakan Stephen. Tanggal 10 April. Stephen tidak pergi memancing atau menulis buku harian hari itu, karena ada tamu yang datang. Pengunjungnya adalah Spear. Orang yang menulis naskah selama setengah bulan di ibu kota kekaisaran ini akhirnya menyelesaikan pembuatan naskah, dan kemudian datang ke kota Haixia untuk melihat-lihat pemandangan. Karena The Rise of the Sun in Lao akan dibuat dengan Stephen sebagai prototipe, Spear memilih kota Haixia sebagai lokasi syuting. Kota Haixia adalah kota dengan sejarah panjang, dan juga dikenal sebagai titik awal jalur sutra maritim, dengan banyak bangunan khas lokal. Stephen tahu bahwa Spear akan datang, jadi dia langsung pergi ke bandara untuk menjemputnya. Ketika Spear keluar dari bandara, Stephen menemukan bahwa Spear tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa banyak orang, salah satunya adalah Ye San. Stephen keluar dari mobil dan menghadapi Spear dan yang lainnya. Tuan Lin. Spear dengan bersemangat membuka tangannya dan memeluk Stephen. Tuan Spear, lama tidak bertemu. Stephen tertawa. Ya, lama tidak bertemu, ayo, izinkan saya memperkenalkan orang-orang ini kepada Anda.
Spear menunjuk ke sekelompok orang di belakangnya, dan ada beberapa orang asing di antara mereka. Mereka adalah tim saya di Haoleiwu. Mereka telah bersama saya selama bertahun-tahun. Kali ini mereka tahu bahwa saya akan membuat serial TV, dan mereka semua datang dari Haoleiwu untuk membantu saya, kata Spear. Selamat datang di Kerajaan Naga, kata Stephen kepada semua orang sambil tersenyum. Saya ingin memperkenalkan yang ini dengan sungguh-sungguh. Namanya Hua Chenbin. Dia adalah aktor potensial yang saya temukan di Imperial Film Academy. Saya pikir dia sangat mirip dengan Anda dalam setiap aspek, jadi saya berencana untuk membiarkan dia berperan sebagai laki-laki. Memimpin serial TV. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Spear, menunjuk ke seorang pria muda dan tampan. Stephen saling memandang. Pria ini memiliki potongan cepak yang dicukur rapi, yang jarang terjadi di kalangan selebritas. Sebagian besar selebritas memiliki rambut setengah panjang, lalu membuat berbagai gaya rambut. Dengan potongan cepak ini saja, Stephen memiliki kesan yang baik terhadap Hua Chenbin ini, karena membuatnya terlihat kurang mencolok. Melihat fitur wajah pihak lain, Stephen menemukan bahwa pihak lain sangat mirip dengannya, seperti dirinya 10 tahun lebih muda. Tuan Lin. Hua Chenbin membungkuk pada Stephen dengan agak hati-hati. Karena Direktur Spear memilihmu, maka bertindaklah dengan baik, jangan mempermalukan Direktur Spear, dan jangan mempermalukanku, kata Stephen. Aku tahu. Hua Chenbin mengangguk berulang kali. Bos Lin, Chenbin telah ditandatangani oleh perusahaan kami, dan sekarang dia adalah artis yang ditandatangani oleh perusahaan kami, kata Ye San sambil tersenyum. Itu akan lebih baik, lemak dan air tidak akan mengalir ke ladang orang luar. Stephen tertawa. Lin, sekarang kami ingin melihat West Street di Stride City Anda. Saya mendengar bahwa itu adalah jalan tua dengan sejarah ratusan tahun, yang paling mewakili karakteristik kota selat Anda, kata Spear. Oke, saya akan menunjukkan jalannya. Tunggu saya sebentar, dan saya akan meminta seseorang untuk mengatur mobil untuk datang, kata Stephen sambil mengangkat teleponnya. 10 menit kemudian, beberapa kendaraan komersial melaju dan berhenti di depan Stephen. Semuanya, masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu ke hotel dulu, lalu aku akan membawamu ke West Street. Hotelnya ada di sisi West Street. Ketika saatnya tiba, ayo jalan ke sana. Keindahan West Street hanya bisa dialami dengan berjalan di dalamnya, kata Stephen. Setelah itu, semua orang menaiki mobil mereka dan meninggalkan bandara. Lin, bagaimana kabarmu? Spear duduk di sebelah Stephen dan bertukar sapa dengan Stephen. Bagus, saya membawa anak-anak saya setiap hari, kata Stephen sambil tersenyum. Ini benar-benar kehidupan yang patut ditiru. Ngomong-ngomong, saya menerima berita dari rumah Haolai beberapa hari yang lalu, kata Spear. Oh, berita apa? Stephen bertanya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa selama saya berhenti syuting serial TV dan kembali, mereka akan berhenti menekan saya, kata Spear. Oh, lalu bagaimana kamu menjawabnya? Stephen bertanya. Bab 2043. Stephen hanya bisa menamparkan kakinya dan menertawakan jawaban Spear. Dia belum menemukan bahwa Spear memiliki sisi seperti itu sebelumnya, dan hari ini dia memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang Spear. Rombongan segera tiba di hotel. Stephen sudah meminta seseorang untuk memesan kamar di hotel, dan mereka bisa langsung check-in setelah tiba di hotel. Setelah semua orang menaruh barang bawaan mereka, Stephen membawa semua orang keluar dari hotel dan berjalan ke West Street, yang tidak jauh dari hotel. Jalan Barat adalah jalan tua di kota Haixia. Bagi orang lokal seperti Stephen, itu biasa saja, lagi pula dia sering datang ke sini saat masih kecil, tapi bagi orang asing, jalan ini terlalu menarik. Jalannya sangat sempit, dan terdapat bangunan kecil berlantai 2 atau 3 di pinggir jalan. Bagian atas bangunan adalah ubin oranye, yang merupakan ciri paling khas dari bangunan di sisi jalan barat ini.
Ada orang yang datang dan pergi di jalan, dan ada banyak snack bar di pinggir jalan. Semuanya adalah snack asli dari kota Haixia, dan banyak di antaranya memiliki sejarah berusia seabad. Saya dulu makan kol asam di sini ketika saya masih kecil. Petik 2. Ada juga mochi ini, yang diisi dengan bubuk wijen dan kacang tumbuk. Rasanya akan membuatmu penuh cinta seumur hidup. Petik 2. Stephen sangat teliti, tidak hanya sebagai pemandu, tapi juga sebagai penjelasan. Keistimewaan banyak toko, sejarahnya langsung muncul begitu Anda buka mulut. Yang belum tahu mungkin mengira Stephen adalah pemandu wisata. Baik Spear maupun Ye-san mendengarkan dengan cermat penjelasan Stephen, yang satu berencana syuting di sini di masa depan, jadi mereka harus cukup tahu tentang itu, dan yang lain ingin tahu lebih banyak tentang cerita Stephen. Jalan barat tidak lama, dan Stephen membutuhkan lebih dari 1 jam untuk memimpin kerumunan dari jalan ke ujung jalan, dan kemudian Stephen membawa mereka ke beberapa tempat wisata terdekat. Sekelompok orang berkeliaran sampai Sunset West Mountain, dan kemudian kembali ke hotel. Kembali ke hotel, Stephen menyelenggarakan makan malam mewah untuk Spear dan rombongannya, membuat persahabatan tuan tanah menjadi ekstrim. Setelah makan dan minum, sudah lewat jam 11 malam, Stephen mengirim Spear kembali ke kamar, lalu pergi ke kamar Ye-san untuk melakukan sedikit pekerjaan, dan kembali ke rumah setelah jam 12 malam. Sesampainya di rumah, Gu Feiyan dan Yao Jing masih terjaga dan sedang menonton TV di ruang tamu. Aku sudah keluar selama sehari, dan aku berkeringat. Aku akan mandi dulu, dan aku akan keluar untuk mengobrol denganmu nanti. Stephen berjalan ke kamar mandi sambil berbicara. Saat Stephen keluar lagi, sudah ada semangkuk mie di atas meja di ruang tamu. Masih Feiyan yang mencintaimu, berpikir bahwa kamu akan lapar setelah kamu keluar minum begitu larut, dan bahkan pergi untuk membuatkanmu semangkuk mie, kata Yao Jing. Bukannya aku membuatnya sendiri. Kamu menggoreng telur rebus dan mencuci sayuran, jadi aku membuat mie saja, kata Gu Feiyan. Hei, Stephen punya istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Stephen berjalan di antara mereka berdua sambil tersenyum dan duduk. Dikatakan bahwa ketika seorang pria mandi ketika dia pulang, dia pasti seorang perkosa atau pencuri. Kamu sedikit rajin mandi hari ini, kata Yao Jing. Murid Stephen sedikit menyusut, dan dia berkata tanpa mengubah wajahnya, aku tidak bisa menahannya, aku berkeringat di mana-mana, aku ingin jatuh ke pelukanmu begitu sampai di rumah, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Itu, hei, sudah. Tanya Gu Feiyan. Yah, mereka semua ada di sini. Stephen mengangguk. Apakah itu Ye-san juga ada di sini? Yao Jing segera bertanya. Ya, hei, ini tidak seperti Ye-san dan aku tidak mengetahuinya. Kita semua berusaha menutupi mata dan telinga orang. Selain itu, aku memiliki banyak lalu lintas. Jika aku menyebarkan beberapa skandal dengannya, itu dapat membantunya meningkatkan popularitasnya. Orang itu adalah perusahaan hiburan saya. Sekarang kekuatan utama melatihnya, jika dia menjadi populer, bukankah itu juga menghasilkan uang untuk saya? Stephen menjawab tanpa celah. Aku baru saja bertanya apakah dia datang. Mengapa kamu banyak bicara? Apakah kamu bersalah? Tanya Yao Jing. Dia melirik ke bawah tanpa sadar ketika dia mengucapkan kata-kata ini, yang merupakan ekspresi mikro khas dari mengarang omong kosong di tempat, kata Gu Feiyan. Oh, apakah itu berarti apa yang dia jelaskan adalah kebohongan bagi kita? Kata Yao Jing. Mungkin begitu. Gu Feiyan mengangguk. Bab 2044. Yah, kita berdua harus menunggu dia kembali ke rumah dan memberinya sesuatu untuk dimakan. Aku tidak berharap dia bahagia di luar, Yao Jing menghela nafas. Hei, memikirkannya, kami merasa sangat menyedihkan, Sister Jing, ayo kembali ke kamar dan tidur, kata Gu Feiyan. Ayo pergi, ayo tidur bersama di malam hari agar kita bisa saling menghibur, kata Yao Jing,
berdiri bergandengan tangan dengan Gu Feiyan, berjalan langsung ke kamarnya, dan mengunci pintu. Stephen memandang mereka berdua dan tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tahu bahwa pikiran kecil kedua wanita ini tidak lebih dari memukulnya. Tidak ada niat jahat dalam dirinya sendiri, jadi Stephen tidak mengambil hati. Mie di atas meja dimakan. Pada saat ini, ponsel Stephen tiba-tiba bergetar. Stephen mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Xiao Ling. Stephen menutupi dahinya tanpa daya. Dalam setengah bulan terakhir ini, Xiao Ling mengiriminya setidaknya 100 pesan. Stephen tidak tahu mengapa mahasiswa ini punya begitu banyak waktu untuk diberikan dia mengirim pesan sendiri, dan bahkan jika dia tidak menjawab, dia akan mengirimkan sesuatu yang berderak sesekali, seolah dia tidak peduli apakah dia menjawab atau tidak. Idola, apakah kamu tidur? Aku tidak bisa tidur. Petik 2. Melihat dua pesan dari Xiao Ling ini, Stephen berpikir sejenak, mengklik foto profil Xiao Ling, dan mengatur agar pesan tidak diingatkan. Pesan itu akan tidak ditampilkan. Nasib Lindsay tidak baik, jadi biarkan orang tidak mengirim pesan secara langsung, jadi saya hanya bisa berpikir seperti itu, jadi mungkin Xiao Ling akan berhenti memposting setelah beberapa saat. Pada saat ini, prestise Stephen muncul dengan beberapa pesan lagi, yang dikirim oleh teman-teman lain. Stephen mengklik pesan teman dan mengobrol dengan teman tersebut, perlahan foto profil prestise Xiao Ling tenggelam sedikit demi sedikit, dan Stephen tidak melihat pesan yang dikirimkan Xiao Ling kemudian. Ayahku terlihat khawatir setiap hari baru-baru ini, dan aku tidak tahu apakah sesuatu telah terjadi padaku. Petik 2. Dia menyuruhku untuk tidak pergi ke sekolah untuk saat ini, dan pergi nanti, aku tidak tahu kenapa, aku hanya bisa tinggal di rumah. Petik 2. Saya tidak punya pekerjaan setiap hari, jadi saya pergi ke internet untuk bertengkar dengan penggemar kulit hitam Anda, dan saya menemukan bahwa semakin sedikit berita tentang Anda di internet. Mereka semua mengatakan bahwa kamu berkecil hati. Tetapi menurut pendapat saya, kamu harus tidak aktif untuk sementara, dan saya percaya bahwa dengan karakter kamu akan terbang lagi dalam waktu singkat. Petik 2. Ayah bertengkar lagi dengan seseorang di lantai bawah, dan saya tidak tahu apa pertengkaran itu. Saya bahkan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah saya. Berbagi banyak cerita kecil, dan dia juga berbicara tentang sup ayam untuk jiwa, tetapi berbeda dari sup ayam untuk jiwa biasa, sup ayam untuk jiwanya jauh lebih menarik. Ayo, selamat tinggal, sampai jumpa besok. Petik 2. Pesan datang dari Xiao Ling, tetapi pada akhirnya Stephen tidak melihat mereka. Keesokan harinya, Stephen bangun pagi dan pergi berkumpul dengan kru lagi. Buku harian Stephen akhirnya tidak lagi tentang memancing. Tanggal 11 April saya pergi ke Pramuka bersama mereka hari ini, dan saya secara khusus menemukan pemandu wisata untuk mereka. Ternyata pemandu wisata profesional lebih dapat diandalkan. Jauh lebih baik dari saya. Pada tanggal 12 April lanjutkan Pramuka, plus diskusikan plotnya. Spear telah memutuskan untuk syuting di Stride City, dan diharapkan akan dimulai dalam seminggu. Petik 2. Tanggal 13 April pencarian lokasi. Petik 2. Tanggal 14 April saya tidak bisa melakukan ini lagi. Saya harus mencari sesuatu yang lain untuk diriku lakukan. Petik 2. Tanggal 15 April memancing. Petik 2. Stephen menemukan bahwa kelembaman benar-benar menakutkan. Ketika dia muncul pada Anda, jika Anda tidak berpikir untuk menolak sama sekali, maka dia akan membiarkan Anda tinggal untuk waktu yang lama. Tetap berbaring, tanpa motivasi apapun, tidak mau melakukan apapun, hanya ingin mempertahankan status quo setiap hari, seperti ikan asin. Tak perlu dikatakan, Stephen sebenarnya tidak menganggur setelah beberapa hari ini. Survei pemandangan mudah dikatakan, tetapi cukup rumit untuk dilakukan. Dia telah mengunjungi banyak kota setingkat kabupaten di bawah kota Haixia dalam beberapa hari terakhir. Lalu saya pergi ke kota sebelah,
dan menemani tombak berkeliling kota Haixia. Ini adalah pertama kalinya Stephen pergi ke banyak tempat, jadi pengintaian pemandangan beberapa hari ini sangat berharga, setidaknya menurut pendapat Stephen. Tapi di mata mereka yang bersembunyi di kegelapan, mereka merasa Stephen benar-benar tidak berguna. Dia telah merosot sedemikian rupa sehingga seorang raja suci yang agung pergi memancing atau berlarian dengan kru setiap hari. Bagi mereka, orang seperti itu tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna. Meskipun dia sangat kuat, dia paling banter adalah orang yang sangat orang kuat yang tidak berguna ia. Akibatnya, banyak orang dan banyak organisasi secara bertahap melupakan Stephen. Mereka hanya meninggalkan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mencatat kehidupan sehari-hari Stephen, dan kemudian meninggalkan Stephen. Stephen masih hidup, tetapi banyak orang memilih untuk melupakannya. Stephen awalnya berpikir bahwa keadaan santainya dapat bertahan hingga dimulainya Liga CFA, tetapi tanpa diduga, pada tanggal 16 April Stephen menerima kabar buruk. Pesan ini dikirim oleh Zhao Cucu. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Zhao Meng minum jus. Petik 2. Teks asli Zhao Cucu adalah seperti ini. Ketika Stephen melihat kalimat ini, dia berpikir bahwa Zhao Cucu memfitnah Zhao Meng, tetapi setelah memikirkannya, bagaimana mungkin orang berpangkat tinggi seperti Zhao Cucu menggunakan metode kasar seperti itu? Setelah berpikir sejenak, Stephen menelepon Zhao Meng. Zhao Meng mengangkat telepon segera setelah berdering beberapa kali. "Bos," teriak Zhao Meng dengan hormat. "Saya mengajukan pertanyaan, dan Anda menjawab saya dengan jujur," kata Stephen. "Kamu bilang," kata Zhao Meng. "Apakah kamu sudah minum jus?" Stephen bertanya. Zhao Meng di ujung telepon tiba-tiba terdiam. Saat hening ini, Stephen memiliki jawaban di dalam hatinya. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini?" Zhao Meng bertanya dengan gagap. "Minum, kan?" tanya Stephen. Ini. Zhao Meng sepertinya tidak tahu harus berkata apa. "Mulai besok dan seterusnya, Anda tidak perlu pergi bekerja di perusahaan. Saya akan meminta seseorang mengirimkan semua gaji bonus Anda." Setelah Stephen selesai berbicara, dia menutup telepon. Zhao Meng di ujung telepon benar-benar bingung. Bab 2045. Betapa bodohnya. Petik 2. Stephen dengan marah menamparkan telepon di atas meja. Untungnya, ponselnya dibuat khusus, jika tidak, Stephen akan dapat mengubah ponselnya hanya dengan satu tembakan. Namun, tamparan seperti itu tidak bisa melampiaskan amarah di hati Stephen. Saat ini, dia bisa dikatakan sebagai momen paling marah dalam setengah bulan terakhir. Dia memberi perintah kepada klan naga dan perusahaannya sendiri beberapa kali untuk melarang siapapun menggunakan produk apapun dari pohon kehidupan. Akibatnya, tidak ada orang lain yang memiliki masalah, tetapi sekretaris kecil yang dia percayai memiliki masalah. Inilah yang paling tidak bisa dia tanggung. Dia bisa membiarkan orang-orang tidak penting itu melakukan kesalahan. Paling buruk, dia hanya perlu dipecat. Itu tidak akan memengaruhi suasana hatinya, tetapi dia tidak bisa mentolerir kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia kepercayaan atau kekaguman membuatnya marah. Pada saat ini, ponsel Stephen berdering, dan itu adalah panggilan Zhao Cucu. Stephen hendak menekan telepon, tetapi setelah berpikir 2 kali, dia mengangkat telepon lagi. "Sepertinya aku menang, dan kamu akhirnya memecat wanita itu," kata Zhao Cucu dengan bangga di ujung telepon. "Anda sangat berpengetahuan. Anda tahu tentang pemecatan saya sebelum saya memberikan perintah ke Departemen Personalia. Mungkinkah Anda masih memasang bug di ponselnya?" tanya Stephen. "Bukan itu masalahnya. Meskipun saya pandai menggunakan beberapa trik, saya tidak repot-repot melakukan hal-hal seperti penyadapan. Hanya saja ketika saya melihat Zhao Meng menangis sekarang, saya pikir Anda seharusnya memecatnya." "Hei, saat ini wanita cantik menangis, itu benar-benar menyakiti hatiku," kata Zhao Cucu dengan emosi. "Apakah kamu bahagia sekarang?"
Stephen bertanya. Aku senang, aku tidak senang. Aku senang aku menang, tapi aku tidak senang kamu melarikan diri. Banyak orang mengatakan bahwa kamu putus asa, dan sekarang kamu telah jatuh ke titik di mana kamu menggantung. Keluar dengan kru setiap hari. Saya sangat sedih karena Anda adalah pria yang jarang saya sukai, kata Zhao Cucu. Senang bergaul dengan kru film. Saya berhubungan dengan industri baru dan membuka dunia baru, kata Stephen. Tapi kamu bukan milik industri ini, perjalananmu adalah lautan bintang, kata Zhao Cucu. Aku tidak banyak berpikir lagi, kata Stephen. Kamu membuatku sedih seperti ini. Ibu kota kekaisaran tanpamu tidak ada artinya. Untuk memotivasimu, aku ingin memberitahumu sesuatu, kata Zhao Cucu. Aku belum tentu ingin tahu, kata Stephen. Kamu pasti ingin tahu, percayalah padaku. Zhao Cucu tersenyum. Ada apa? Stephen bertanya. Tahukah Anda mengapa orang-orang dari pohon kehidupan menemukan pabrik yang membuat jus palsu dan menangkap orang yang bertanggung jawab atas jus palsu tersebut? Tanya Zhao Cucu. Seseorang membocorkan rahasianya, kata Stephen. Itu benar. Seseorang membocorkan rahasianya, tetapi apakah kamu tahu siapa pembocornya? Zhao Cucu bertanya lagi. Siapa itu? Stephen bertanya dengan cemberut. Dia lama menyelidiki siapa yang membocorkan rahasia itu, tetapi dia masih tidak tahu. Ini Chen Hongyu, kata Zhao Cucu. Chen Hongyu. Ketika Stephen mendengar nama ini, pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia sebenarnya mencurigai Chen Hongyu, tetapi setelah menyelidiki Chen Hongyu, dia mengesampingkan kecurigaan Chen Hongyu. Dia tidak menyangka itu benar-benar Chen Hongyu. Apakah Anda punya bukti? Stephen bertanya. Saya tidak memerlukan bukti untuk ini. Saya adalah bukti terbesar. Chen Hongyu menyimpan dendam karena Anda merampoknya dari posisi pemimpin klan naga, jadi dia menemukan saudara laki-laki saya dan Qian Baili, dan dengan sengaja membocorkan informasi tentang jus palsu kepada mereka. Dan kemudian Qian Baili menyampaikan berita itu ke pohon kehidupan. Alasan mengapa Qian Baili dapat dengan mudah memenangkan hak agen jus adalah karena dia memiliki informasi yang sangat berharga. Jika tidak, akan ada jadi banyak orang menatap agen jus tepat di China sudah pergi, dan tidak pernah gilirannya untuk membayar Baili, kata Zhao Cucu. Stephen di ujung lain telepon terdiam. Bab 2046. Bagaimana? Apakah kamu merasa marah sekarang dan ingin menggosok Chen Hongyu di tanah? Jika kamu benar-benar merasa seperti ini, maka kembalilah ke ibu kota kekaisaran. Tanpa ibu kota kekaisaranmu, langit malam pun akan redup. Zhao Cucu tertawa. Tamparan. Stephen langsung menutup telepon. Mendengarkan suara sibuk di ujung telepon, Zhao Cucu memasang senyum lucu di wajahnya. Di sisi lain, Stephen mengambil ponselnya dan menelepon Dong Jian. Periksa Chen Hongyu, periksa hubungannya dengan Zhao Yin dan Qian Baili, jangan lepaskan petunjuk apapun, kata Stephen dingin. Ya, Dong Jian langsung setuju di ujung telepon. Setelah itu, Stephen meletakkan telepon. Chen Tua, saya pikir di antara 5 tetua klan naga, Anda adalah satu-satunya yang bisa memiliki akhir yang bahagia dengan Tuan Guo, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mengikuti jejak mereka. Stephen berkata dengan dingin. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Stephen tiba-tiba menerima telepon aneh dari ibu kota kekaisaran. Ya, apakah itu Stephen, Presiden Lin? Ada suara wanita di ujung telepon, yang seharusnya adalah wanita paruh baya. Siapa? Stephen bertanya dengan cemberut. Ah, ini benar-benar kamu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Mengmeng, dan nama saya Chen Xuan, kata pihak lain. Ibu Zhao Meng. Stephen bertanya dengan heran. Ini aku. Hei, aku benar-benar minta maaf karena meneleponmu saat ini. Aku tahu kamu sibuk dan seharusnya tidak mengganggumu, tapi benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan. Mengmeng telah menangis sejak dia pulang,
dan dia sudah lama menangis, ayahnya dan saya benar-benar merasa tertekan. Ketika saya bertanya mengapa, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kebetulan dipecat oleh Anda. Tuan Lin, keluarga kami Mengmeng telah bekerja keras sejak saya menjadi sekretarismu segala macam pembelajaran dan pengisian, untuk melayani Anda lebih baik, jadi saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa Anda memecatnya? Tentu saja, saya tidak memanggil Anda untuk menanyai Anda, saya hanya ingin mendapatkan jawaban. Jika Mengmeng benar-benar melakukan kejahatan yang tak termaafkan, maka kami pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Chen Xuan di ujung telepon berkata dengan gugup. Stephen mengerutkan kening. Dia sangat muak karena Chen Xuan menelepon untuk menanyakan mengapa Zhao Meng dipecat. Meskipun Chen Xuan mengatakan itu bukan pertanyaan, apa yang dia katakan adalah sebuah pertanyaan. Namun, berpikir bahwa sekretaris kecil itu melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri, dia berkata dengan tidak sabar, perusahaan kami melarang keras penggunaan jus buah, tetapi dia menggunakannya, jadi dia dipecat. Sebelumnya, Chen Xuan berkata dengan curiga. Kamu bisa bertanya padanya apakah dia pernah menggunakannya sebelumnya, jadi kamu tidak perlu memberitahuku apapun, kata Stephen. Ah, Tuan Lin, begitu. Chen Xuan berkata dengan penuh semangat. Apa yang kamu ketahui? Stephen bertanya. Hei, Tuan Lin, Mengmeng dari keluarga kami tidak pernah menggunakan jus buah. Saya jamin. Dia baru saja membeli jus. Jus yang bisa mempercantik kulit adalah jenis jus yang bisa mempercantik kulit. Saya memintanya untuk mencarikan seseorang saya membelinya. Seperti yang Anda tahu, kulit wanita seusia saya terlalu cepat menua. Jus dapat membuat orang terlihat lebih muda, jadi saya berpikir untuk membeli botol untuk mencoba efeknya, tetapi jusnya sudah habis sekarang. Jadi saya hanya bisa minta Mengmeng untuk membantu saya mendapatkannya, dan salah satu sahabat Mengmeng kebetulan memilikinya, jadi saya memintanya untuk membeli sebotol dari sahabatnya. Mungkin itu sebabnya Anda mengira dia juga minum jus, kata Chen Xuan. Hah, apakah dia membelinya untukmu? Stephen bertanya dengan heran. Ya, saya membelinya untuk saya. Mengmeng membujuk saya untuk tidak menggunakan benda itu sebelumnya, tetapi tidak mungkin. Banyak orang di sekitar saya telah menggunakannya, dan efeknya sangat bagus, jadi saya tetap ingin botol. Itu sebabnya Mengmeng pergi untuk membantu saya menemukan sahabatnya untuk dibeli. Hei, Tuan Lin, ini semua salah paham. Chen Xuan berkata dengan bersemangat. Oh, lalu begitu, kamu bisa memintanya untuk meneleponku, kata Stephen. Oke, aku akan membiarkan dia menelepon sekarang, kata Chen Xuan, dan menutup telepon. Stephen meletakkan teleponnya dan mengerutkan kening. Jika apa yang dikatakan Chen Xuan benar, maka dia akan membuat olong besar. Itu akan memalukan. Stephen menunggu lama, berpikir bahwa Zhao Meng akan bertanya apakah dia menelepon. Tetapi Zhao Meng tidak pernah menelepon. Stephen ragu-ragu sejenak, dan menelepon Zhao Meng, hanya untuk menemukan bahwa telepon Zhao Meng tidak dapat dihubungi. Ini sedikit mengejutkan Stephen, tepat ketika dia akan mengirim seseorang untuk menemukan Zhao Meng mengirim pesan. Tuan Lin, perlakukan saya seolah-olah saya minum jus. Saya akan mengepak barang-barang saya besok malam. Terima kasih telah merawat saya. Sampai jumpa di masa depan. Melihat pesan ini, Stephen mengerti bahwa Xiao Zhao pasti telah diperkosa. Saya kesal, dan saya sedikit marah pada diri saya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan ke Zhao Meng. Jika benar-benar ada kesalahpahaman, jelaskan saja. Petik 2. Setelah pesan ini dikirim, pesan itu menghilang, dan Stephen tidak mendapat balasan untuk waktu yang lama. Setelah menunggu beberapa saat, Stephen menerima pesan dari Wang Hai, mengatakan bahwa Zhao Meng telah pergi ke perusahaan untuk mengemasi barang-barangnya, dan sepertinya dia berencana untuk pergi. Melihat berita Wang Hai, Stephen tahu bahwa Zhao Meng mungkin banyak terluka kali ini,
tetapi Stephen tidak terus mengirimi Zhao Meng pesan karena dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Lagi pula, dia tidak berada di ibu kota kekaisaran sekarang, jadi dia tidak punya cara untuk melindungi Zhao Meng. Jika dia membujuk Zhao Meng dengan baik, tidak ada jaminan bahwa Zhao Cucu harus membuat beberapa masalah. Saat ini, Zhao Meng adalah dipecat meskipun dia tidak memiliki pekerjaan, setidaknya dia tidak akan lagi dirindukan oleh Zhao Cucu. Ketika saya kembali ke ibu kota kekaisaran di masa depan, saya akan pergi untuk membujuk Zhao Meng dengan baik, jadi saya tidak perlu khawatir tentang Zhao Cucu yang mengklik Zhao Meng lagi. Oleh karena itu, Zhao Meng tidak dapat dibujuk sekarang. Stephen sudah cukup bertekad, jadi dia tidak mengirim pesan lagi ke Zhao Meng. Modal kekaisaran. Zhao Meng duduk di dalam mobil dan menonton dengan penuh semangat dengan ponselnya. Kamu benar-benar tidak ingin membujukku lagi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu bersalah padaku. Kamu ingin aku kembali tanpa minta maaf. Bagaimana ini mungkin? Aku bukan wanita murahan, aku bisa dipanggil olehmu datang dan pergi. Jika kamu tidak meminta maaf kepadaku kali ini, jika kamu tidak mengatakan sesuatu yang baik kepadaku, aku tidak akan pernah kembali. Kenapa kamu belum membujukku? Oke, sebagai selama kamu kirimi aku pesan dan aku akan memaafkanmu. Petik 2. Kenapa kamu tidak mengirimiku pesan? Mungkinkah dia tidak begitu peduli padaku? Bab 2047. Stephen tidak tahu bahwa Zhao Meng sedang menunggunya mengirim pesan untuk membujuknya. Dia punya rencananya sendiri, jadi meskipun dia tahu Zhao Meng sedih, Stephen tidak akan menelepon untuk menghiburnya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Stephen bangun pagi untuk menghadiri upacara pembukaan, The Rise of the Overlord. Spear adalah sutradara yang tegas. Setelah beberapa hari mencari dan memastikan bahwa dia akan syuting serial TV di Provinsi Jinmin, dia langsung mengadakan upacara pembukaan. Karena Ye San telah menarik banyak perhatian sebelumnya, semua media terbesar di negara itu hadir pada upacara pembukaan kali ini. Daftar topik Weibo didominasi oleh Ye San dan serial TV di pagi hari, dan pemandangannya tidak terbatas. Munculnya Stephen mendorong upacara pembukaan ke Gaochao, dan para reporter di tempat kejadian terus menekan penutup kamera mereka. Sejak Stephen diberhentikan lebih dari setengah bulan yang lalu, dia tidak lagi muncul di mata publik. Penampilan ini adalah penampilan pertama Stephen dalam lebih dari setengah bulan, yang telah menarik perhatian banyak orang. Namun, Stephen menghilang setelah upacara pembukaan, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kota Selat, Danau Timur. Stephen datang ke sini setelah meninggalkan upacara pembukaan. Ini adalah salah satu pangkalan pemancingan Stephen, dan tempat lainnya adalah Danau Xiaoxi. Namun, Stephen telah berkali-kali diusir dari Danau Xiaoxi oleh orang-orang dari Komite Manajemen Danau Barat, jadi dia sekarang memancing di sini di Danau Timur. Satu keuntungan dari East Lake adalah tidak ada yang mengejarnya, dan kerugian lainnya adalah jumlah ikan di sini lebih sedikit, dan baunya juga bau. Stephen menemukan tempat untuk meletakkan penjaga ikan, menyiapkan umpan, dan kemudian mulai menunggu dengan jentikan pancing. Ada payung di belakangnya, yang menghalangi sinar matahari di langit dan mencegahnya terbakar sinar matahari. Ada beberapa nelayan tidak jauh darinya, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Stephen menguap, tetapi tidak ada gerakan dari Yubo untuk saat ini, jadi dia hanya mengangkat teleponnya dan mengklik WeChat. Seperti biasa, ada banyak pesan dari orang-orang di WeChat, karena hari ini dia tampil di depan umum. Begitu banyak orang yang menanyakan tentang serial TV-nya. Stephen tidak ingin menjawab pertanyaan ini, jadi dia langsung menggulir ke bawah halaman obrolan. Setelah mendayung sebentar, Stephen tiba-tiba melihat potret kepala Xiaoling. Karena Xiaoling telah menetapkan fungsi untuk tidak mengingatkan, Xiaoling tidak akan mengingatkan prestise Stephen ketika dia mengirim pesan. Stephen tidak bermaksud mengklik pesan Xiaoling, tetapi Weixin seperti ini,
bagian dari pesan terakhir yang dikirimkan pihak lain kepada Anda akan ditampilkan di sebelah avatar. Bagian konten inilah yang mengejutkan Stephen, karena konten bagian ini adalah pihak lain membatalkan permintaan panggilan video dengan Anda. Tidak peduli berapa banyak pesan yang dikirim Xiao Ling sehari, dia tidak akan pernah mencoba untuk memilikinya. Panggilan suara atau video dengan dirinya sendiri. Namun, tadi malam dia benar-benar mengirim dirinya sendiri koneksi video dan audio, yang agak aneh. Jadi Stephen mengklik kotak obrolan Xiao Ling secara langsung. Ada ratusan pesan yang ditampilkan di kotak obrolan, tetapi Stephen hanya melihat beberapa pesan terakhir yang dikirimkan kepadanya. Idol, ada yang berdebat dengan ayahku di lantai bawah di rumahku. Itu sangat sengit. Petik 2. Bahwa keluarga kita tidak bisa melawan polisi berteriak. Petik 2. Tidak ada suara di lantai bawah, dan saya tidak tahu ada apa. Petik 2. Saya akan pergi ke tangga untuk melihat-lihat. Petik 2. Saya melihat banyak orang saya tidak tahu, mereka naik ke atas. Petik 2. Pihak lain membatalkan permintaan video call dengan Anda. Petik 2. Pihak lain membatalkan permintaan video call dengan Anda. Petik 2. Pihak lain telah membatalkan permintaan panggilan video dengan Anda. Petik 2. 3 pesan terakhir persis sama, yang membuktikan bahwa Xiao Ling mencoba melakukan panggilan video dengannya 3 kali, tetapi semuanya otomatis dibatalkan karena dia tidak menanggapi. Saat itu pukul 11.30 tadi malam ketika ketiganya membatalkan permintaan video. Wajah Stephen sedikit berubah, dan dia merasa ada sesuatu yang salah dengan Xiao Ling, jadi Stephen mengirimi Xiao Ling permintaan panggilan suara dan video. Bab 2048. Setelah lebih dari 10 detik, permintaan panggilan otomatis dibatalkan karena lama tidak ada yang menjawab. Stephen dengan cepat keluar dari halaman prestise dan menelepon Xiao Qinglong. Telepon berbunyi bip, tetapi tidak ada yang menjawab. Stephen menekan telepon dan menelepon lagi. Kali ini panggilannya masih belum dijawab. Sekarang Stephen yakin 100%, sesuatu pasti telah terjadi pada keluarga Xiao Qinglong, dan itu bukan masalah kecil. Stephen dengan tegas memanggil Dong Jian. Pergi dan periksa Xiao Qinglong di kota Anxi. Aku tidak bisa menghubunginya di sini. Biarkan seseorang memeriksa apa yang salah dengannya, kata Stephen. Tenaga kerja kami telah ditarik dari kota Anxi, dan mungkin perlu sekitar 1 jam untuk bergegas ke sana dari kota terdekat, kata Dong Jian. Kalau begitu biarkan seseorang menghubungi polisi di kota Anxi untuk melihat apakah ada kasus di kota Anxi tadi malam, terutama yang melibatkan gangster, kata Stephen. Begitu, aku akan segera mengaturnya, tunggu sebentar, kata Dong Jian. Setelah menutup telepon, Stephen mengerutkan kening. Ikan yang mengapung di kejauhan sudah bergerak, tetapi Stephen tidak peduli sama sekali. Xiao Qinglong pernah membantunya, jadi dia memberi Xiao Qinglong kunci jari sebagai tanda, sehingga dia bisa datang kepadanya di masa depan jika ada sesuatu yang harus dilakukan. Masalah besar. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan ikan yang mengapung di kejauhan sudah tergeletak miring di atas air. Seorang lelaki nelayan tua datang, dia berdiri di samping tempat memancing Stephen dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa pemuda yang baru saja memancing di sini telah menghilang. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak punya kesabaran sama sekali. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya, lalu menyingkirkan pancingnya, dan dengan ramah menyimpan semua alat pancingnya, menunggu Stephen kembali untuk mengambilnya. Saat ini, di luar Danau Timur, Stephen mengambil telepon dan naik ke Rolls-Royce. Pemiliknya, saya baru saja mendapat kabar dari polisi di kota Anxi bahwa kasus kriminal ganas terjadi di kawasan Haitang Villa kota Anxi sekitar pukul 11.30 tadi malam. Pemilik villa, Xiao Qinglong, tewas di rumahnya. Istrinya dan beberapa bawahannya menunjukkan tanda-tanda perkelahian yang jelas. Suara Dong Jian terdengar dari telepon. Xiao Qinglong dan istrinya sudah mati.
Stephen bertanya dengan wajah gelap. Ya, mereka semua mati. Mereka sekarang berada di tangan polisi untuk diotopsi, kata Dong Jian. Bagaimana dengan Putri Xiao Qinglong? Stephen bertanya. Putri Xiao Qinglong, Xiao Ling saat ini hilang, dan belum ada kabar, kata Dong Jian. Hilang. Stephen mengerutkan kening. Baik Xiao Qinglong dan istrinya terbunuh, tetapi putri mereka hilang. Apa yang terjadi? Selain itu, ada banyak insiden kekerasan di kota Ansi dari tadi malam hingga dini hari ini, dengan banyak korban jiwa. Polisi sebelumnya menilai bahwa pasukan Jianghu setempat sedang memperebutkan wilayah. Jika insiden ini terkait dengan pembunuhan Xiao Qinglong dan istrinya, tidak sulit untuk menilai. Xiao Qinglong mungkin telah meninggal dalam perjuangan Jianghu, kata Dong Jian. Terus minta orang untuk menyelidiki, dan kirim beberapa orang ke kota Ansi untuk menyelidiki pasukan Jianghu setempat di kota Ansi, kata Stephen. Ya, kata Dong Jian. Saya sedang dalam perjalanan ke bandara sekarang, dan saya berharap tiba di kota Ansi dalam 1,5 jam, kata Stephen. Kamu pergi sendiri? Dong Jian bertanya dengan heran. Xiao Qinglong melakukan sesuatu untukku. Meskipun hanya satu hal, dia terbunuh dan putrinya masih hilang. Aku harus menyelidiki sendiri masalah ini secara menyeluruh. Jika memungkinkan, aku akan berusaha menyelamatkan putrinya. Jika putrinya masih hidup, jika kamu masih hidup, kata Stephen. Oke, aku mengerti, kata Dong Jian. Setelah menutup telepon, Stephen berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Xiao Ling akan menghadapi bencana seperti itu, bahkan dia bisa melihat beberapa petunjuk dari pesan yang dikirim Xiao Ling kepadanya beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak menanggapi pesan dari Xiao Ling dengan sangat serius. Itu sebabnya saya tidak melihat petunjuk ini. Saat ini, Stephen sedikit kesal, jika dia tidak menyetel pesan Xiao Ling sebagai pengingat, dia mungkin telah menerima pesan mara bahaya Xiao Ling tadi malam. Lebih dari 10 jam telah berlalu sejak tadi malam, dan Xiao Ling juga telah menghilang selama lebih dari 10 jam, yang tidak diragukan lagi sangat meningkatkan kesulitan menemukan Xiao Ling. Stephen menaiki pesawat dengan rasa bersalah di hatinya, dan terbang langsung ke kota Ansi. Kota Ansi sebenarnya tidak jauh dari kota Haixia, dan butuh waktu lebih dari 1 jam untuk tiba dengan pesawat. Pukul 12 siang, pesawat Stephen mendarat di Bandara Ansi. Stephen keluar dari bandara, dan bawahannya di luar bandara sudah lama menunggu. G besar hitam diparkir di luar bandara, dan sekelompok pria berjas hitam berdiri di samping G besar. Pemandangannya sangat spektakuler. Stephen berjalan menjauh dari G besar ini. Orang-orang berjas hitam itu semua menyapa Stephen, berdiri di depan Stephen, membungkuk dan berteriak, "Bos! Siapa di antara kalian yang memimpin tim?" Stephen bertanya. Ini aku, bos. Seorang pria paruh baya bergegas ke Stephen. Bos, nama saya Su Guichai, Anda bisa memanggil saya Acai. Pria paruh baya itu memperkenalkan dirinya kepada Stephen. Oke, Ahkai. Apakah kamu sudah melakukan semua yang Dong Jian katakan padamu? Stephen bertanya. Yah, masalah yang dijelaskan Tuan Dong sudah selesai. Lokasinya diatur di Hotel Shangri-La di kota Ansi. Kita bisa pergi ke sana sekarang, kata Kai. Oke, ayo pergi. Stephen mengangguk, lalu masuk ke mobil. Konvoi perkasa menuju Hotel Shangri-La di kota Ansi. Tak lama kemudian, konvoi melaju ke tempat parkir Hotel Shangri-La. Stephen keluar dari mobil dan berjalan ke Hotel Shangri-La ditemani oleh Akai. Bos, kamar presidensial di lantai atas sudah dibuka untukmu, kamu bisa mengikutiku, kata Akai. Stephen mengangguk, dan mengikuti Akai ke lantai atas ke kamar presidensial di lantai atas Hotel Shangri-La. Bab 2049. Di dalam Shangri-La Presidential Suite, Stephen duduk di sofa, sementara Ahkai berdiri di depan Stephen. Bos, saya telah mengirimkan pemberitahuan kepada semua tetua sosial yang dihormati di kota Ansi.
Setelah mengetahui bahwa Anda ingin bertemu mereka, semua orang sangat aktif. Semua orang menepuk dada mereka dan berkata bahwa mereka pasti akan menghadiri janji temu. Akai dikatakan. Kapan waktunya? Stephen bertanya. Ini baru jam 2 siang, kata Akai. Jam 2. Ini tentang waktu yang sama. Ngomong-ngomong, ceritakan padaku apa yang terjadi di kota Ansi dari tadi malam sampai pagi ini, kata Stephen. Oke bos, setelah penyelidikan kami, pada pukul 11.30 tadi malam di kota Ansi, gangster terbesar Xiao Qinglong dan istrinya terbunuh bersama dengan beberapa orang kepercayaan mereka. Setelah itu, berbagai kekuatan di kota Ansi mulai bersaing untuk mendapatkan asli Xiao Qinglong. Diketahui bahwa seseorang bernama Song Junyi telah memenangkan sebagian besar wilayah Xiao Qinglong. Dan semua orang memiliki keuntungannya sendiri, tetapi tidak ada perbandingan dengan Song Junyi, dan Song Junyi ini sangat dekat dengan Xiao Qinglong. Keduanya mereka dulu dengan bos yang sama, dan kemudian dikembangkan secara terpisah. Kemampuan Xiao Qinglong relatif kuat, dan dia telah menjadi saudara terbesar di kota Ansi, sedangkan Song Junyi lebih lemah, tetapi dia juga memiliki wilayahnya sendiri. Song Junyi, seorang kai, secara singkat memperkenalkan situasi yang relevan kepada Stephen. Jadi dari sudut pandang mereka yang memiliki kepentingan pribadi, Song Junyi mungkin adalah orang yang membunuh Xiao Qinglong. Tanya Stephen. Ada kemungkinan besar, tapi itu mungkin bukan dia, kata Akai. Apakah ada informasi tentang Song Junyi? Stephen bertanya. Ya, kata Akai, mengeluarkan setumpuk map dari tasnya. Saya membawa semua materi dari kakak laki-laki di kota Ansi, yang ini milik Song Junyi. Seorang kai menyerahkan salah satu map kepada Stephen. Stephen membukanya dan melihatnya. Ada foto-foto Song Junyi di folder ini, juga sebagian dari kehidupannya. Song Junyi adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 tahun, dengan sosok yang membengkak. Kehidupan Song Junyi tidak memiliki karakteristik khusus. Seperti semua kakak laki-laki, dia adalah seorang anak kuda pada awalnya, dan kemudian mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Akhirnya, dia menjadi kakak laki-laki dengan beberapa cara, mengendalikan lahan seluas 1 hektar miliknya. Tanah 3 titik. Stephen kemudian melihat profil kakak laki-laki lainnya, dan mereka tidak jauh berbeda dengan Song Junyi. Stephen melempar dokumen itu ke atas meja dan berkata kepada Akai, apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk menemukan Xiao Ling? Petik 2. Bagaimana situasi dengan polisi di kota Ansi? Stephen bertanya. Polisi telah membentuk satuan tugas untuk menyelidiki kasus ini. Karena lebih dari 5 orang tewas sekaligus, kasus ini langsung diawasi oleh pemerintah provinsi. Saat ini, beberapa orang dari klan naga juga telah memasuki kota Ansi. Itu sepertinya ada prajurit yang terlibat saat ini. Dalam kasus pemusnahan keluarga, kata Akai. Apakah prajurit berpartisipasi? Itu normal, kata Stephen, dan hanya prajurit yang dapat membunuh keluarga Xiao Qinglong dan beberapa orang kepercayaannya di villa. Jika tidak, dengan kemampuan Xiao Qinglong, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Atau memiliki kesempatan untuk meminta bantuan dari dunia luar. Dilihat dari informasi yang didapat selama ini, Xiao Qinglong dibunuh dengan sangat bersih, bahkan tanpa ada kesempatan untuk meminta pertolongan, maka sudah pasti-pasti ada prajurit-prajurit sakti yang terlibat dalam kasus Yemen. Waktu tiba pukul 12:30 dalam sekejap mata. Ada ketukan di pintu suite. Akai berjalan ke pintu dan membukanya, lalu sebuah senyuman muncul di wajahnya. Bos Li, selamat datang, kata Akai sambil tersenyum. Berdiri di pintu adalah seorang pria berusia 60-an, rambut pria itu agak pendek, tetapi dia bersemangat dan dia mengenakan mantel bulu. Kota Ansi adalah kota barat laut, dan suhu di sini lebih rendah daripada ibu kota kekaisaran, jadi mengenakan mantel bulu di awal musim semi adalah hal yang normal. Apakah Tuan Lin ada di sana? Bos Li bertanya dengan hati-hati. Ya, kamu yang pertama di sini,
bos kami pasti akan melihat niat Bos Lee, kata Ah Kai sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu untuk memimpin, kata Bos Lee. Tolong ikut aku. Seperti yang dikatakan Kai, dia berbalik dan masuk ke suite, sementara Bos Lee melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada bawahan di belakangnya, dan berjalan ke suite bersama. Di suite, Stephen duduk di sofa. Melihat Stephen, Bos Lee sangat bersemangat. Tuan Lin, saya sudah lama mengagumi nama Anda, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Bos Lee berkata dengan bersemangat. Melihat Bos Lee ini, Stephen mengingat kembali informasi yang baru saja dia baca. Bos Lee ini hanya bisa dianggap sebagai kakak biasa di kota Ansi, tidak terlalu menonjol, tetapi dia tetap berdiri dengan antusias dan berjabat tangan dengan pihak lain. Lagi pula, ini yang pertama datang. Kegembiraan Bos Lee terlihat dengan mata telanjang, dia meraih tangan Stephen dengan tangannya yang layu, dan Stephen merasakan sedikit getaran. Bos Lee, saya sering mendengar orang menyebut Anda, mengatakan bahwa nama Anda, Bos Lee, lebih baik daripada siapapun di barat laut. Stephen tersenyum. Bab 2050. Tuan Lin mengagumkan, namaku sangat berguna, namamu sama bergunanya. Di seluruh negeri kerajaan naga, namamu lebih berguna daripada nama orang lain, kata Tuan Lee sambil tersenyum lebar. Duduklah, Bos Lee. Stephen memberi isyarat agar Bos Lee duduk. Bos Lee mengangguk dan duduk di sofa. Tuan Lin, saya tidak tahu ada apa dengan Anda datang ke kota Ansi kami kali ini. Tanya Bos Lee. Tidak ada yang serius, saya baru saja datang ke sini, berpikir bahwa sejak saya di sini, agak tidak masuk akal untuk tidak menyapa semua orang di kota Ansi. Anda juga tahu bahwa saya relatif bebas baru-baru ini. Saya sedang berlarian negara, bepergian dan sebagainya. Anda dapat bertemu dengan pahlawan lokal di sini, kata Stephen. Jadi begitu, Tuan Lin, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mentraktir Anda makan malam-malam ini. Kata Bos Lee. Kamu tidak perlu mentraktirku malam ini, aku akan datang saja. Aku sudah memesan kamar pribadi dan membuat janji dengan beberapa orang. Ayo makan malam dan minum bersama malam ini, kata Stephen sambil tersenyum. Hei, tidak baik bagimu untuk datang kepada kami untuk mentraktirmu. Apapun yang terjadi di malam hari, aku harus membayar tagihannya. Bos Lee berkata dengan serius. Semuanya sepele, Kai, cepat buatkan teh, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Stephen berkata kepada Kai sambil tersenyum. Airnya mendidih. Ini akan segera siap. Aku akan membuatkan teh untukmu, kata Kai sambil tersenyum. Setelah itu, Stephen mengobrol dengan Bos Lee sambil minum teh. Beberapa menit kemudian, orang lain datang. Kali ini juga seorang bos, bermarga Zhou, sebut saja dia Bos Zhou. Bos Zhou berusia 40-an, dengan tubuh yang kuat dan kepribadian yang berani, dia adalah tipikal pria barat laut. Tapi Bos Zhou dan Bos Lee tampaknya berselisih satu sama lain kali ini. Setelah duduk, mereka bahkan saling menggoda beberapa kata. Jika bukan karena Stephen ada di sini, keduanya mungkin akan bertengkar. Kemudian orang lain datang, orang ini bermarga Lin, dia satu keluarga dengan Stephen, dia relatif muda, di usia awal 30-an, dia dianggap sebagai talenta muda. Saat hampir pukul 2, Song Junyi muncul. Song Junyi masuk ke suite bersama salah satu anak buahnya. Tuan Lin. Dengan senyum ramah di wajahnya, Song Junyi berjalan ke arah Stephen dan berjabat tangan dengan Stephen. Halo, Bos Song, kata Stephen sambil tersenyum. Tuan Lin, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Saya sebenarnya penggemar Anda. Saya menonton setiap pertempuran yang Anda lakukan di depan umum, kata Song Junyi. Haha, sayang sekali kamu bukan perempuan. Stephen tertawa. Tidak mudah mendapatkan gadis. Aku punya banyak gadis yang juga penggemarmu. Aku akan membiarkan mereka datang nanti, kata Song Junyi. Itu tidak perlu,
Bos Song duduklah, kata Stephen. Song Junyi mengangguk, duduk di sofa, dan bertukar kata sopan sederhana dengan bos lainnya. Karena semua bos ada di sini, izinkan saya berbicara tentang tujuan saya terlebih dahulu, kata Stephen sambil tersenyum. Semua orang segera mendengarkan dengan hormat. Kalian semua tahu Xiao Qinglong, kan? Stephen bertanya. Ketika Stephen menyebut Xiao Qinglong, ekspresi semua orang sedikit berubah. Tuan Lin, kita semua tahu dan mengenal Xiao Qinglong, kata Bos Li. Itu saudaraku, kata Song Junyi, menggelengkan kepalanya, seolah hatinya berat. Saya mendengar tentang Xiao Qinglong. Tadi malam, keluarganya musnah. Putrinya masih hilang. Kemudian wilayahnya dibagi oleh kalian semua dalam satu malam. Apakah ada hal seperti itu? Kata Stephen. Ini adalah perselisihan sungai dan danau yang normal. Satu sisi telah musnah, dan wilayahnya telah dikosongkan. Secara alami, kita harus berjuang untuk itu, kata Bos Li. Saya tidak ingin wilayahnya, tetapi saya tidak ingin wilayahnya dibagi oleh orang lain, jadi saya membiarkan orang mengambil alih rakyat dan wilayahnya, kata Song Junyi. Jangan gugup. Aku tidak peduli sama sekali siapa yang mengambil wilayahnya. Sejujurnya, Xiao Qinglong ini adalah temanku. Setelah mengetahui berita bahwa dia dibunuh hari ini, aku segera bergegas ke Ansi Kota. Ide saya sangat sederhana. Saya hanya melakukan dua hal. Pertama, untuk membalas dendam teman saya, dan kedua, untuk menemukan putrinya. Jadi, saya ingin bertanya kepada kalian semua, siapa di antara kalian yang membunuh teman saya? Putri teman, Stephen bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Stephen, bulu kuduk semua orang berdiri. Stephen sangat sopan kepada mereka sebelumnya, dan mereka mengira Stephen benar-benar ada di sini untuk bertemu ular lokal seperti mereka, tetapi mereka tidak menyangka Stephen akan membalaskan dendam Xiao Qinglong. Jika Stephen ingin membalaskan dendam Xiao Qinglong, tidak ada yang bisa menghentikannya, selama dia tahu siapa yang membunuh Xiao Qinglong. Pada dasarnya ada jalan buntu. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba turun di bawah titik beku. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.